Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal OpenAI di environment Python. Jadi teman-teman bisa langsung membuka openai.com, kemudian bisa ke ke halaman dashboard, terus ke bagian menunya pilih yang developer, klik overview. Klik overview. Di sini teman-teman bisa langsung setup. Nanti secara otomatis ketika setup teman-teman bisa menggunakan pilihan login menggunakan pilihannya seperti ini. Saya logout terlebih dahulu, jadi bisa register di OpenAI menggunakan Google account atau Microsoft account. Kebetulan saya di sini menggunakan Google account, jadi bisa langsung login. Sebelumnya saya sudah setup, jadi saya tinggal login. Terus teman-teman bisa ke bagian documentation, lalu pilih API reference, documentation API reference. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menginstal OpenAI-nya, tapi sebelumnya pastikan bahwa teman-teman telah membuat sebuah environment di Python menggunakan Python virtual environment. Saya sudah membuatnya, jadi saya bisa langsung menginstalnya. Saya bisa menginstal OpenAI dengan menggunakan pip install OpenAI. Pip install OpenAI. Ya, setelah proses instalasi berhasil, teman-teman bisa mengeceknya dengan pip freeze. Nah, di sini teman-teman akan melihat beberapa requirement library yang include dengan library OpenAI. Sini ada banyak, ada IOHTTP, ISOSignal, Async Timeout, dan yang lainnya. Teman-teman bisa menggunakan pip freeze. Bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat virtual environment, teman-teman bisa mencarinya di tutorialhalovina.com. Oke, setelah proses instalasi selesai, pastikan bahwa teman-teman nanti sudah melakukan konfigurasi billing. Jadi teman-teman untuk bisa menggunakan OpenAI ini, teman-teman harus men-setup payment methodnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menggunakan debit card dan ataupun credit card. Setelah itu teman-teman bisa membuat atau mendapatkan API key. API key-nya ada di bagian ini. Teman-teman nanti akan create script key-nya terlebih dahulu. Script key-nya akan dibuat terlebih dahulu. Create script key. Terus setelah script key-nya berhasil dibuat, nanti teman-teman bisa ke bagian setting. Di sini ada billing organization. Nah, nanti teman-teman bisa bagian itu. Oke, setelah proses konfigurasinya selesai, konfigurasi untuk billing dan terkait dengan payment method dan juga meng-create script key-nya. Jadi teman-teman bisa meng-create script key di sini. Create new script key. Nah, teman-teman bisa meng-create-nya. Ini adalah script key-nya, nanti teman-teman akan dapat key-nya. Setelah mendapatkan itu, teman-teman bisa langsung
ke example tutorial. Jadi sini ada example, misalnya buka bagian Q&A. Kemudian di sini ada prompt. Di sini prompt ini misalnya what is, ini adalah modelnya, model language-nya. Jadi ini model conversation-nya. Nanti bisa teman-teman push. Misalnya kita akan mencoba ini ya, API request. Kita akan mencoba Q&A kita akan masukkan prompt-nya. Kita akan mencoba memasukkan prompt-nya, kemudian kita copy ke tag editor. Nah, teman-teman harus mendefine terlebih dahulu atau membuat terlebih dahulu ke environment. Bisa menambahkannya kalau di Python terminal, bisa langsung ke seperti ini, nano size.environment, terus open AI bin / post activate. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan environment-nya di sini. Misalnya menambahkan OpenAI key. Bisa langsung seperti ini, tambahkan export OpenAI key sama dengan misalnya dan key-nya adalah ini. Dan teman-teman bisa menggantinya dengan key yang benar. Terus pastikan setelah teman-teman men-setup atau menambahkan keyword environment-nya, harus deactivate dulu. Tulis deactivate, baru kembali work on OpenAI. Nah, setelah proses ini selesai, teman-teman bisa langsung menjalankan ini. Tapi di sini saya tidak menyimpannya ke dalam environment, tapi saya mencoba membuat sebuah file dengan nama config.py. Di sini ada beberapa variabel yang saya masukkan untuk menyimpan, variabel yang saya buat untuk menyimpan API key dari OpenAI. Jadi ini saya bisa langsung comment dulu ini bagian ini, kemudian saya akan menghapus ini. Terus saya import dulu config. Ini config-nya adalah config.py, buat nama filenya. Terus kalaupun nggak menggunakan import, teman-teman bisa menggunakan from config import API key. Nah, di sini ada API key. Terus kita bisa menambahkannya di sini. OpenAI dot API key sama dengan config. Bisa langsung gini, API key. Nah, oke, kita sudah menambahkan API key-nya. Setelah menambahkan API key-nya, kita bisa langsung mencoba menghit sample request dari model Q&A di OpenAI. Kita coba langsung. Di sini ada modelnya. Pemodelannya di sini menggunakan tag DaVinci 003. Terus ini adalah prompt-nya. Prompt ini ya kata yang ingin teman-teman masukkan. Kemudian ada maksimal tokennya. Kemudian data priority-nya. Kita coba sekarang jalankan. Apakah berhasil? Tinggal Python. Jalankan ini Python.
example.py. Oh iya, harus di print dulu supaya hasilnya benar apa enggak. Kita print response. Ya, di sini sudah saya print. Bisa dilihat di sini tagnya itu ada indeks pertama, the Valley of Kings is located in Luxor, Egypt. Nah, jadi dari tag Da Vinci ini kita dapat menemukan return dari pilihan yang jawaban yang terdapat dari tag OpenAI. Kita kembali ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba mempelajarinya lebih detail. Sebenarnya bagaimana caranya kita mengintegrasikan OpenAI ke Python, dan kita juga bisa belajar banyak nanti terkait dengan misalnya kita ingin membuat modelnya ataupun hal yang lain. Di sini saya ingin melihat model listnya seperti apa. Nih, misalnya saya akan mencoba create ini yang baru. Saya namakan di sini OpenAI model. OpenAI model.py. Terus organization ID-nya teman-teman bisa mendapatkannya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkannya di bagian sini setting. Nanti di sini ada organization APK. Oke, kita kembali ke text editor. Kita import dulu tadi config-nya. Import config.py. Config, terus config dot organization ID. Ini bisa langsung config dot organization dot key API key. Kita coba di sini, kita print. Ini memberikan return apa? Saya juga sebenarnya baru belajar nih tentang OpenAI, jadi mari kita belajar bareng-bareng. Kita sekarang print Python OpenAI model. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa sampel. Nah, ini modelnya banyak sekali. Banyak sekali modelnya. Dan tentunya ini cukup menarik ya teman-teman. Kita perlu mengekspornya satu persatu. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan mencoba membahas lebih banyak tentang ChatGPT, tentang OpenAI ini, bagaimana kita Python bisa berkolaborasi, atau kita bisa membuat bisnis baru, atau kita bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita dengan memanfaatkan teknologi dari OpenAI. Selamat mencoba.